gitu. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, pada Senin siang mengatakan pasien isolasi mandiri varian Delta akan dipindahkan ke Kompleks Rusunawa yang sudah disiapkan untuk tempat perawatan pasien COVID-19. Sebanyak 75% dari 2.342 pasien di Kudus kini menjalani isolasi mandiri di rumah. Yulianto mengatakan pemindahan tidak hanya demi perawatan pasien, tapi juga upaya menghambat penyebaran COVID varian Delta yang sangat cepat. Dari hasil sampling diketahui 80% pasien terjangkit varian Delta, termasuk 2 pasien yang meninggal saat menjalani rujukan ke asrama haji Donohudan Boyolali. Varian Delta kini sudah menyebar ke 11 daerah di Jateng. Yang saat ini isolasi mandiri di rumah itu harus dimasukkan ke tempat-tempat isolasi terpusat yang ada di Kudus dulu. Ya, itu prioritas di Kudus dulu, dipenuhi dulu, ya. Nah, kalau sudah penuh nanti baru membludak ke tempat lain. Berdasarkan laporan penelitian Pokja Genetik FKKMK Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, masifnya penularan COVID-19 di Kabupaten Kudus dipastikan akibat virus COVID-19 varian Delta. Penelitian dilakukan terhadap 34 sampel yang dikirim dari Kudus. Setelah dilakukan penelitian termasuk analisis bioinformatik, diperoleh kesimpulan 28 sampel dari Kudus mengandung virus COVID-19 varian Delta. Ciri paling mudah dikenali dari varian Delta adalah penyebaran yang sangat cepat. Faktor usia juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap serangan virus varian Delta. Diduga varian Delta inilah yang menjadi penyebab utama penyebaran masif COVID-19 di Kudus. Varian Delta itu secara umum dibagi sistem imun manusianya itu kan kalau kita sudah terinfeksi COVID itu kan kita harusnya kebal, ya kan? Itu enggak, karena varian Delta dia jadi enggak kebal gitu. Termasuk juga vaksinasi, beberapa vaksin akan dipengaruhi oleh efektivitasnya dipengaruhi ada varian Delta. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin juga menyebut virus COVID-19 varian Delta B1617 .2 asal India mendominasi penularan di 3 kota di Indonesia, yakni Kudus, DKI Jakarta, dan Bangkalan. Hal itu disampaikan Menkes seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo Senin siang. Beliau sudah menugaskan TNI dan Polri untuk mendampingi bersama-sama dengan vaksinasi program melalui pemerintah daerah untuk bisa melakukan vaksinasi sampai 400.000 per hari. Sehingga 600.000 per hari akan melalui jalur pemerintah daerah, sedangkan 400.000 per hari akan dilakukan melalui jalur sentral TNI dan Polri. Untuk itu, Menteri Kesehatan meminta masyarakat agar terus menerapkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat diimbau turut memperhatikan implementasi PPKM Mikro agar sesuai dengan aturan yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.